Bab 744. Tidak pantas. Yuri Miao sangat percaya diri pria yang dia bawa kembali akan menjadi orang yang terakhir bertahan. Jika terakhir keadaan berbalik, pasti akan sangat mengasyikkan. Suasana hati frustrasi Sena Miao tersapu bersih. Berharap hari pertandingan pembunuhan itu lebih awal tiba. Tapi sebelum itu, dia harus membawa Louis Lu keduanya bertemu dengan ketua klan lebih dulu. Saat bertemu Eli Miao, Louis Lu tidak sadar takjub. Tidak heran ibu Vanessa Xiao. Hanya satu kata, mirip. Terlalu mirip. Karena memakan pil obat misterius. Eli Miao kembali ke usia mudanya. Saat pertama kali melihat, dia sungguh mengira dia adalah kembaran Vanessa Xiao. Tubuh Vanessa Xiao di samping tak tahan sedikit gemetar. Tidak tahu karena bersemangat, atau karena tegang, atau mungkin karena emosi lain. Tapi yang bisa diyakinkan adalah sekarang emosinya bergejolak seperti tidak pernah sebelumnya. Namun Eli Miao sangat bingung. Tidak mengerti maksud Sena Miao membawa kedua orang ini ke depannya. Bertanya bingung, Sena Miao, apa maksudmu? Sena Miao baru akan menjelaskan. Namun Vanessa Xiao tidak bisa mengendalikan diri. Melepaskan topengnya terlebih dulu. Menunjukkan wajah cantik yang sangat mirip dengan Eli Miao. Saat mata mereka bertemu, Eli Miao tercengang. Selanjutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Berkata marah, Sena Miao, nyalimu begitu besar. Siapa yang menyuruhmu membawanya pulang? Segera usir dia. Ketua klan. Sena Miao sangat bingung. Jelas-jelas dirinya membantu ketua klan menemukan putrinya yang sudah lama hilang. Kenapa ketua klan tidak hanya tidak bahagia, malah memarahinya? Biasanya ketua klan tidak akan begitu mudah marah, bukan? Sena Miao baru ingin menjelaskan. Tapi melihat Eli Miao sekali lagi berteriak dengan marah, Sena Miao, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Aku tidak ingin melihat orang ini. Suruh dia pergi. Untuk Vanessa Xiao. Ucapan ini tidak diragukan lagi, sangat mematikan. Dia datang jauh-jauh ke Xinjiang Selatan demi mendapatkan sebuah penjelasan dari Eli Miao. Tapi setelah bertemu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Vanessa Xiao diperlakukan seperti ini oleh Eli Miao. Seolah-olah dia sangat tidak menyukai putrinya. Vanessa Xiao tentu saja sedih. Seketika, air mata Vanessa Xiao bergulir. Jarinya memucat. Tubuhnya juga tidak hentinya bergetar. Berteriak, kenapa? Kenapa? Satu kata ini meneriakkan bersama semua kebingungan, kemarahan, kesedihan yang telah menumpuk lama di hati Vanessa Xiao. Di mata Eli Miao muncul kilasan sakit, tapi dengan cepat menyembunyikannya. Wajahnya kembali dingin. Berkata, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Pergi. Beri aku satu alasan. Vanessa Xiao sambil menangis sambil menggelengkan kepala. Tidak mengerti kenapa ibunya memperlakukannya seperti ini. Sebenarnya dia melakukan kesalahan apa hingga membuatnya begitu marah? Kamu ingin alasan, bukan? Aku berikan padamu. Eli Miao berkata dengan marah, kami wanita klan Gu selalu mandiri. Tidak perlu menyenangkan pria manapun. Karena di mata kami, pria adalah alat reproduksi. Tapi kamu, bila bicara halus sedikit, disebut selebriti. Bila bicara kasar, kamu adalah seorang aktor. Apa itu aktor? Hidup menyenangkan orang lain. Keberadaan yang rendah. Kamu masih punya muka kembali ke klan Gu kami. Apa kamu pantas mencari leluhur? Kata-kata sengit Eli Miao ini membuat Vanessa Xiao tertegun di tempat.
Bagaimanapun juga dia tidak menyangka Eli Miao bisa tidak menyukainya karena alasan seperti ini. Sejujurnya terlalu absurd. Lagi pula membicarakan masalah hina. Itu adalah pikiran zaman kuno. Vanessa Xiao tidak pernah merasa dia sedang menyenangkan siapapun. Dia syuting hanya karena memiliki minat. Lagi pula, jelas-jelas Eli Miao tidak melakukan kewajiban sebagai ibu dengan sebaik-baiknya, membuat Vanessa Xiao mengembara di luar. Sekarang tak disangka masih dengan merasa benar berkata Vanessa Xiao tidak pantas mencari leluhur dan kembali ke keluarganya. Omong kosong macam apa ini? Aku tidak pernah berpikir ingin mencari leluhur. Karena kamu merasa memalukan. Kalau begitu aku juga tidak perlu mengakui seorang ibu brengsek sepertimu. Vanessa Xiao dengan cepat berhenti menangis. Berkata dengan tegas. Dia awalnya datang kemari untuk menebus penyesalannya. Sekarang setelah bertemu Eli Miao, ucapan Eli Miao ini bisa dianggap benar-benar menghancurkan hatinya. Bagaimanapun dia bertahan sendiri selama bertahun-tahun. Lagi pula kehidupan sekarang sangat baik. Kamu merasa aku memalukan. Aku tidak perlu mengakuimu. Vanessa Xiao memegang tangan Louis Lu. Berkata tegas, Louis, ayo pergi. Pergi dari sini. Nanti jangan datang ke tempat ini lagi. Namun, Louis Lu tidak menggerakkan langkah. Melainkan perlahan berkata, kakak keenam. Kamu tunggu aku dulu di luar. Ada yang ingin kukatakan pada ibumu. Dia bukan ibuku. Vanessa Xiao berteriak dengan emosi. Louis Lu hanya bisa merubah kata-katanya, baiklah. Aku ingin bicara pribadi dengan ketua klan ini. Ada apa yang perlu dibicarakan dengan orang seperti ini? Kamu pergi atau tidak? Jika kamu tidak pergi, aku pergi sendiri. Vanessa Xiao sangat terluka. Tidak ingin menghadapi Eli Miao sedetik pun. Menepis tangan Louis Lu dan berlari keluar. Louis Lu tidak mengejarnya, melainkan berpesan pada Sena Miao, awasi kakak keenamku. Sena Miao mengangguk, berbalik dan mengejarnya. Dengan cepat hanya tersisa dua orang, Louis Lu, serta Eli Miao. Louis Lu melepas topengnya, menatap Eli Miao. Perlahan berkata, akting sangat sulit bukan? Terutama akting tidak berperasaan seperti ini. Setelah Vanessa Xiao berlari keluar, sebenarnya Eli Miao terus menilai Louis Lu. Dalam hati merasa aneh. Pertama, pria ini barusan memanggil Vanessa Xiao sebagai kakak keenam. Lagi pula masih berkata, ingin bicara dengannya. Seketika langsung menarik perhatian Eli Miao. Kedua, saat dia meminta Sena Miao keluar mengawasi Vanessa Xiao, dia menggunakan nada bicara memerintah. Apa ini seperti orang yang terkena gu cinta? Sena Miao yang malah seperti terkena gu. Setelah Louis Lu melepas topengnya, Eli Miao semakin terkejut. Bukankah ini Raja Tianxia? Bersambung.